Nah, mushaf ini tidak bisa disebut sebagai Al-Quran. Nah, ini disebutannya adalah mushaf. Mushaf itu artinya cetakan Al-Quran. Kalau tidak dibaca, tapi kalau ini dibaca, nah ini menjadi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah yang dibaca. Jadi kalau kita punya cetakan seperti ini dan hanya ditumpuk di rumah, tidak pernah dibaca, ini tidak menjadi Al-Quran. Sebagaimana seharusnya menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita punya ini, teman-teman, ini harus dibuka, harus dibaca. Dan membaca Al-Quran tidak mesti harus dengan ini. Kan sekarang ada macam-macam ya, ada yang pakai gadget ya, ada yang pakai aplikasi, macam-macam caranya. Jadi tidak hanya ini, ya ini disebut dengan mushaf. Nah, kalau di mushaf ini sudah berbagai macam isi. Nanti kita akan bahas struktur mushaf. Jadi secara bahasa Al-Quran adalah bacaan ya. Nah, yang kedua adalah saya ingin bahas bahwa Al-Quran ini punya nama lain selain nama Al-Quran. Jadi kita harus paham nama-nama lain selain Al-Quran namanya. Karena ada beberapa nama yang Allah sebutkan di dalam, baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi. Contoh yang paling mudah itu ada beberapa nama. Misalnya nama Al-Furqan. Jadi kita boleh juga, misalnya, boleh ngapain? Lagi baca Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Apa yang membedakan? Membedakan antara baik dan buruk, antara hak dan batil. Jadi kalau kita pengen tahu apakah ini baik atau buruk, kita baca Al-Quran. Kita pengen melakukan sesuatu misalnya, melakukan A ya. Nah, tapi kita nggak tahu apakah ini akan akhirnya baik atau akhirnya buruk. Nah, kita bisa membuka petunjuk dalam Al-Quran. Kita akan bisa melihat itu dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Ini nama yang pertama, Al-Furqan. Nama yang kedua adalah Az-Zikr atau Az-Zikru. Artinya adalah pengingat. Pengingat apa? Pengingat kalau kita lupa. Biasa kalau kita lagi bekerja, pekerjaan membuat kita sibuk. Akhirnya kita lupa dengan Allah. Lupa dengan ibadah. Nah, maka dengan membaca Al-Quran itu akan mengingatkan kembali kita. Kita udah lama hidup di dunia. Hidup dengan glamor, keduniawian. Lupa ternyata ada kampung akhirat yang jauh lebih kekal. Yang mengingatkan adalah Al-Quran. Maka kita baca dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuh, obat. Penyembuh dari apa? Penyembuh dari penyakit batin. Nah, ini penyakit batin banyak ya. Sakit penyakit hati, penyakit batin, penyakit mental, itu banyak. Nah, kalau kita punya sakit batin, sakit mental, maka penyembuhnya adalah Al-Quran. Ada lagi mana lain? Adalah An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Nah, di sini saya lihat ada yang namanya Mbak Nur. Ada Nuryati. Nah, itu artinya adalah cahaya. Ada siapa lagi nih yang namanya Nur. Ya. Ada Nuryati tadi ya saya lihat. Nah, artinya adalah cahaya. Ada Nur Halimah. Nah, Nur Halimah juga artinya adalah nur, artinya cahaya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan bercahaya. Kalau hati bercahaya akan menimbulkan efek bahagia. Jiwa yang tenang dan bahagia. Kalau kita bahagia, maka akan nampak dari raut mukanya. Yang selalu tersenyum, selalu bahagia. Walaupun ketemu masalah, musibah, ya, agent yang mungkin nakal gitu ya, atau majikan yang kejam gitu ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi cahaya. Jadi kalau kita dalam kondisi gelap, nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Quran yang akan menjadi cahaya. Nah, ini makna-makna lain dalam Al-Quran, atau nama lain dari Al-Quran, atau aliasnya Al-Quran. Nah, sebetulnya kalau mau dibahas
ada lebih dari 53 nama lain. Ada rahmah ya. Misalnya dalam rahmah dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Nah, katakanlah dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Nah, rahmat ini maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran namanya juga rahmat. Atau nama lain misalnya mau'idhah ya. Mau'idhah. Misalnya dalam surat Yunus ayat 57 ya, 57. Qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang mau'idhah dari Tuhan. Mau itu artinya adalah nasihat. Jadi kalau dibahas lagi akan ada 57 nama lain dari Al-Quran. Jadi banyak sekali. Bahkan lebih dari itu ya, karena Allah yang lebih tahu tentang Al-Quran ini. Jadi dari nama-nama itu sebetulnya menunjukkan fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling luar biasa, paling spektakuler. Karena mukjizat nabi yang lain itu berhenti pada nabi itu sendiri pada waktu itu sendiri. Misalnya mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat misalnya membelah lautan dengan tongkatnya. Mukjizat itu hanya berlaku saat itu saja. Jadi besoknya Nabi Musa mau cari gurita, mau carikan paus, belah lagi lautnya, itu nggak bisa. Itu hanya itu saat itu saja. Atau Nabi Muhammad yang membelah bulan. Itu berlaku saat itu saja. Tapi ada mukjizat Nabi Muhammad yang lepas atau lintas waktu, lintas generasi. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini kitab satu-satunya yang dijaga otentisitasnya, dijaga keasliannya, tidak akan berubah-ubah. Kalau ada yang merubah akan ketahuan. Baik itu dari para penghafal Al-Quran yang akan memberitahu maupun dari sudah tersebarnya cetakan Al-Quran ke seluruh penjuru negeri. Nah, jadi ini nama-nama dari Al-Quran yang luar biasa. Lalu tema yang selanjutnya adalah tentang struktur daripada Al-Quran. Nah, struktur daripada Al-Quran atau dari mushaf ini terdiri dari ada ayat. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? Para ulama mulai membahas dan menggali berapa sebetulnya jumlah ayat Al-Quran. Yang paling terkenal adalah jumlahnya 6666. Nah, ini dipopulerkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tetapi sebetulnya 6666 ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih. Tapi yang lebih populer kalau kita mau hitung jumlahnya, misalnya kita hitung manual ya, Al-Fatihah 7 ayat gitu ya. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa begitu. Kemudian kita jumlah. Jadi jumlah totalnya 6236. Jadi 6236. 6236. Ini struktur yang pertama ayat. Lalu yang kedua adalah surat. Suratnya, ayat itu kemudian dikumpulkan dalam surat-surat. Suratnya itu 114. Surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Turun ayatnya itu tidak Al-Fatihah dulu. Justru turun ayatnya yang pertama adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Tetapi penyusunan, pengurutan, kenapa Al-Fatihah di pertama, kenapa Al-Nas terakhir, itu bagian daripada wahyu. Jadi malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu Nabi Muhammad bahwa urutannya seperti ini. Maka urutan itu adalah bagian daripada perintah Allah. Nah, surat-surat itu kemudian dikodifikasi lagi ke dalam juz. Jadi ada ayat, ada surat, ada juz. Totalnya Al-Quran itu ada 30 juz. Halo Mbak Isma. Monggo di mute Mbak Isma.
Ya, Al-Quran ada 30 juz. Satu juznya ada 10 lembar. Nah, satu lembar ada 2 halaman. Satu halaman ada 15 baris. Ya, cetakan yang terkini itu. Kalau cetakan tahun 80 90 ada yang satu juz itu hanya 16 halaman. Nah, artinya kalau 15 baris, kalau satu hari kita bisa menghafal satu lembar, ya satu halaman, Al-Quran itu kalau 30 juz, satu juznya 20 halaman, maka totalnya ada 604 halaman. Jadi ada 604 halaman. Nah, kalau teman-teman mau bermujahadah, ya, mau berusaha konsisten istiqomah untuk bisa menghafal Al-Quran satu hari satu halaman, maka dalam 604 hari khatam 30 juz. Satu tahun kan 365. Berarti kalau 604 halaman itu membutuhkan waktu 604 hari. Berarti sekitar 1 tahun 10 bulan. Itu kalau satu halaman kita hafalkan. 15 baris. Aduh Pak Ustadz, 15 baris mah saya repot. Ya sudah, dikurangin setengahnya. Berarti 7 baris. Kalau 7 baris berarti selesai dalam 4 tahun. Tahun selesai. Jadi kalau sehari 7 baris ngapalin, tiap hari 7 baris selesai dalam 4 tahun. Aduh Pak Ustadz, kebanyakan kalau 7 baris, setengahnya lagi deh, ya udah 1/4. Nah, 1/4 berarti 4 baris ya. 4 baris. 4 baris berarti kalau 4 baris selesai dalam 8 tahun. Aduh Pak Ustadz, kepanjangan 4 baris, ya sudah 2 baris. 2 baris berarti 16 tahun. Aduh kepanjangan, ya 1 baris. 1 baris 32 tahun. Jadi kalau kita konsisten sebetulnya akan hafal lama-lama. Selesai 30 juz itu. Asal kitanya konsisten. Makanya Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh betul-betul telah kami memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Adakah yang mau menghafalkan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau konsisten menghafal, misalnya ya, satu hari alokasikan misalnya setengah jam untuk menghafal. Jadi insya Allah bisa selesai hafalannya 30 juz. Lalu itu strukturnya juz. Lalu kemudian ain. Nah, ain ini dalam juz-juz itu ada ain-ain. Kalau Quran sekarang biasanya tidak ada cetakan ainnya tuh. Tapi sebetulnya cetakan tahun 90, 95, 2000 itu masih ada yang ada struktur ainnya. Nah, itu ain itu adalah tanda di mana Nabi Muhammad berhenti membaca. Jadi kalau kita mau baca ya, qiraatul Quran itu dari satu ain ke ain. Ya, sebagai panduan dari Nabi membacanya dari satu titik ke titik terminal yang lain. Nah, itu karena ada totalnya itu 600 halaman. Jadi kalau kita baca satu hari satu halaman, insya Allah khatam dalam 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Nah, kalau baca insya Allah bisa ya. Satu hari 1 halaman. Nah, 1 halaman kan nggak banyak ya. Kalau bacanya masih terbata-bata, di scan aja, ditunjuk pakai jari, tunjuk, nah lama-lama selesai. Lalu ada struktur angka. Nah, dalam Al-Quran ada angka ya untuk menunjukkan jumlah atau panduan nomor ayat, nomor surat, dan halaman. Dan dalam struktur Al-Quran juga ada maknanya, artinya, supaya kita lebih memaknai. Dan sebetulnya makna itu diambil dari tafsir. Jadi sebetulnya makna tafsir Al-Quran. Karena makna ayat itu kalau hanya ditransfer, diartikan hanya secara letterlek ya, secara huruf ke huruf atau kata per kata, itu terjemahannya bisa salah. Itu yang kadang-kadang teman-teman kita yang terjerumus ke pemahaman yang keliru, aliran yang ekstrim, pemahaman yang sesat,
karena menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Ini yang membuat akhirnya keblinger ya, salah jalan. Nah, dari struktur Al-Quran yang 30 juz itu, kalau kita mau kodifikasi, mau grupnya, ya di grouping Al-Quran, kandungan Al-Quran itu ada 3 tema pokok. Tema yang pertama adalah tema tauhid. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang ujung-ujungnya adalah tauhid. Menyuruh pada tauhid, memerintah pada tauhid, dan mencegah pada syirik. Dan di banyak ayat, di tema-tema apapun itu, merujuknya pada tauhid. Ini yang pertama, tema pokok yang pertama, yaitu tema tentang tauhid. Tema pokok yang kedua adalah tentang syariat atau hukum-hukum. Ada hukum halal, hukum haram, ya kan? Ada hukum jual beli, ada hukum riba di situ, ada hukum pernikahan di sana, ada hukum banyak hukum dalam Al-Quran itu. Jadi kandungan yang kedua, tema pokok yang kedua adalah tema tentang hukum. Nah, tema pokok yang ketiga kandungannya tentang kisah-kisah. Baik itu kisah kaum-kaum yang terdahulu, ada kaum Ad, kaum Tsamud, ya. Ada kisah Nabi Musa dengan Fir'aunnya, ada kisah Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, ada kisah Nabi Isa dengan kaum Hawarinya, dan lain sebagainya. Banyak kisah-kisah, baik itu kisah dalam sebuah komunitas maupun kisah perseorangan, seperti kisah Luqman dengan anaknya. Untuk apa? Untuk kita ambil dari kisah itu pelajaran-pelajaran. Karena sejarah itu berulang. Nah, berulang dengan tema dan kondisi yang berbeda. Tapi polanya sama. Jadi ketika kita membaca kisah, kita akan melihat, oh ternyata kisahnya sama. Misalnya kisah dalam perjalanan hidupnya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu kan punya kisah yang seperti telenovela kalau sekarang, ya, seperti sinetron gitu. Dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya gitu kan, kemudian ya karena rebutan kasih sayang dari orang tuanya, dianggap adiknya ini merebut kasih dan sayangnya bapaknya gitu, akhirnya dimusuhi, terus dijebloskan ke sumur, tiba-tiba dia jadi menteri gitu, terus dipanggil kayak gitu. Jadi kan, nah kalau kita ambil dari kisah-kisah itu, kita akan menemukan pola-polanya. Barangkali kisah hidup kita pun ada dalam pola Al-Quran. Jadi ada 3 tema pokok dalam Al-Quran. Yang pertama tadi adalah kandungan tentang tauhid. Yang kedua kandungan tentang hukum-hukum atau syariat. Yang ketiga kandungan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan tidak hanya kisah umat terdahulu, tapi juga kisah-kisah umat yang akan datang. Kisah-kisah misalnya, kisahnya para penghuni surga seperti apa. Kisahnya para penghuni neraka seperti apa. Nah, kisah ini akan membuat kita semakin 2 hal. 1, basyir, kabar gembira untuk kita. Yang kedua, nazir, peringatan untuk kita. Jadi kita bisa mencari kabar gembira itu dalam Al-Quran dan juga peringatan dalam Al-Quran. Karena manusia ini ada 2 kategori kan, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang introvert itu biasanya dia akan termotivasi kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang menantang, ayat-ayat yang memberi ancaman, ayat-ayat yang memberikan hukuman. Tapi kalau yang extrovert biasanya termotivasi dengan sesuatu yang berbau iming-iming, hadiah-hadiah, ya, surga, balasan-balasan setimpal, gitu, pahala-pahala yang banyak. Nah, Al-Quran ada semuanya, lengkap di situ, baik bagi yang tipenya introvert maupun yang tipenya extrovert. Nah, teman-teman sekalian, lalu dalam Al-Quran juga ada namanya ulumul Quran. Nah, apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Nah, banyak itu bahasannya tuh. Maka dalam kitab-kitab seperti Al-Burhan,
ya seperti At-Tibyan, banyak kitab-kitab itu membahas tentang ulumul Quran ini. Seperti misal atau kitab Manahilul Irfan ya, Manahilul Irfan. Karangan kitab Imam Az-Zarqani. At-Tibyan karangan Imam Nawawi ya. At-Tibyan ada dua tuh, At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran dan At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nah, kalau yang At-Tibyan fi Ulumil Quran itu karangan atau penyusun Imam Ali As-Sabuni. Nah, ini ada bagian dari ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Dan ini kajiannya banyak. Al-Quran. Jadi turunan Al-Quran ternyata ada tahapan-tahapan. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ada bacaan-bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang diturunkan dalam 7 bacaan yang berbeda. Itu kalau kita lihat di ilmu qiraat, kita kan tahu ada bacaan Imam Hafs an Asim, ada bacaan Imam Hamzah, ada bacaannya Qalun, ada bacanya Kunbul. Nah, ada bacaannya Ibnu Katsir misalnya. Nah, itu bacaan macam-macam. Misalnya kalau kita biasa baca wadduha. Nah, ada qiraat lain bacanya wadduha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saji. Nah, itu kaitannya dengan bacaan. Ini kaitannya dengan ulumul Quran. Nah, ada lagi yang kaitannya dengan ulumul Quran adalah asbabun nuzul. Latar belakang histori sejarah ketika Quran itu turun. Nah, ada yang turunnya ketika misalnya contoh berkaitan dengan kisahnya Abu Lahab ya, yang kita biasa hafal tuh. Tabbat yada abi lahabin wa tamb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini berkaitan dengan pamannya Nabi Abu Lahab dan istrinya yang selalu memusuhi Nabi. Nah, karena selalu memusuhi Nabi, turunlah ayat ini, surat Al-Hadid. Ya. Ini tentang asbabun nuzul. Ada lagi misalkan asbabun nuzul tentang dulu istri Nabi pernah dituduh selingkuh ya. Wa'iyadzubillah ya, padahal istri Nabi tidak melakukan itu. Nah, itu turun tuh ayatnya tentang dan panjang 10 ayat tentang. Ada lagi kajian tentang nas wa mansuh. Nas artinya adalah menghapus, mansuh, nas ada penghapus, mansuh ada yang dihapus. Jadi ada ayat-ayat yang dihapus diganti kandungannya dengan ayat yang lain. Contohnya misalnya dulu Nabi Muhammad diperintahkan pertama kali menghadap dalam waktu sholat itu ke Masjid Aqsa. Lalu kemudian diperintahkan berbalik ke Masjid Haram. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satunya. Nas dan mansuh. Kemudian dalam ulumul Quran ada juga rasam Quran. Nah, kalau rasam Quran itu kaitannya dengan tata cara penulisan Al-Quran. Misalnya saya akan ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisminya ba, sin, mim. Dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam Iqra di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tulisan bisminya itu ada alifnya. Ba, alif, sin, mim. Tapi kalau tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ada cuma ba, sin, mim, tiga huruf. Tapi dalam tulisan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya ba, alif, sin, mim, ada 4. Nah, kenapa begitu? Itu ada ilmunya dalam rasam Quran. Jadi tata cara penulisan Al-Quran. Itu ada ilmunya. Nah, saya baca disertasi tentang ilmu rasam itu luar biasa itu.
ada banyak ilmu rasam di sana yang kalau kita bahas itu bisa 10 pertemuan atau lebih ya tentang rasam. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana turun Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mekanisme terkait dengan mekanisme turunnya. Jadi Al-Quran itu sebagaimana kita tahu turunnya itu munazzal. Munazzal itu artinya diturunkan secara bertahap. Nah, jadi tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain Jabur, Taurat itu turunnya sekaligus. Nah, kalau Al-Quran ini turunnya bertahap. Karena tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki umat manusia. Baik itu berkaitan dengan penjelasan, sanggahan bagi orang musyrik, teguran, ancaman, kabar gembira, dan lain sebagainya. Turunnya ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, ya, bahkan lebih dari. Nah, contoh-contohnya banyak ya. Misalnya tentang hadis ifki tadi ya. Nah, tentang hadis ifki ya, tentang hadis ifki itu maksudnya tentang bantahan terhadap orang-orang yang menuduh istri Nabi melakukan perbuatan tidak senonoh. Nah, di ayat yang sering kita baca yaitu surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan fi lailatul qadr, di malam Al-Qadr. Nah, ini sebetulnya tentang bagaimana mula-mula Al-Quran ini turun. Jadi Al-Quran ini turun pertama kali di malam Al-Qadr. Yaitu apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tapi sebenarnya ini adalah periode kedua. Karena periode pertama Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauh Mahfuz di langit ke-7, Bait Izzah di langit pertama. Nah, itu diturunkan langsung 30 juz tuh. Komplit. Sempurna sekaligus. Lalu dari Bait Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ya, selama kurang lebih 23 tahun. Berangsur-angsur tuh dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada dua tahapan tadi ya, yang langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, kenapa ada apa manfaatnya atau hikmahnya kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap? Itu kalau kita lihat-lihat, kita telaah, itu pertama adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Karena setiap turunnya itu selalu ada disertai dengan peristiwa tertentu. Yang pertama. Yang kedua, untuk mudah dihafal. Jadi kalau kita mau menghafal Quran 23 tahun, ya nggak apa-apa juga. Artinya akan mudah dihafal. Turun 5 ayat dihafalin, 5 ayat. Besoknya belum tentu turun tuh. Bisa jadi seminggu kemudian turunnya. Bisa jadi selanjutnya itu sebulan kemudian. Jadi tidak mesti turun setiap hari. Nah, yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama untuk meneguhkan Nabi, yang kedua adalah untuk mudah dihafal. Agar Nabi dan kaum muslimin tidak mudah goyah ya, hatinya. Nah, kalau kitab Taurat itu diturunkan sekaligus. Karena Nabi yang menerimanya, Nabi Musa itu dapat baca dan dapat tulis. Karena Nabi Musa kan dididik oleh keluarga kerajaan. Jadi pasti diajarin baca tulis. Maka turun sekaligus.
Tapi kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi ummi. Makanya diturunkannya pelan-pelan. Ya, berangsur-angsur. Maka dengan cara berangsur-angsur itu akan terasa ringan dan tidak memberatkan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini turunnya Al-Quran. Periode turunnya Al-Quran. Nah, ada lagi topik bahasan mengenai turunnya ini adalah tata caranya. Tata caranya ini ternyata ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah langsung diturunkan kepada Nabi. Langsung diturunkan kepada Nabi. Contohnya apa? Contohnya peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj ya. Nabi Muhammad Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Baitul Ma'mur. Sampai di Baitul Ma'mur, malaikat Jibril tidak bisa lagi menemani Nabi. Nabi berangkat sendiri bertemu dengan Allah. Nah, itu langsung kepada Nabi. Yang pertama. Yang kedua, melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril macam-macam mekanismenya. Ada yang malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Sampai Nabi menggigil, ya kan? Pulang ke rumahnya minta diselimuti oleh istri. Nah, ada yang Nabi mendengar seperti suara lonceng, merinci. Dan ini yang paling dahsyat. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan, para sahabat melihat Nabi itu sampai keluar keringat. Saking dahsyatnya itu. Seperti bunyi lonceng. Saking kerasnya. Nah, ada yang malaikat Jibril membisikkan langsung ke dalam hati. Nah, jadi tadi ya tata cara turunnya bermacam-macam. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita bahas ini? Karena kita pengen lebih dekat dengan Al-Quran ya, supaya kita kalau sudah kenal kan kita akan sayang dengan Al-Quran. Ternyata kitab kita ini luar biasa. Kitab kita ini luar biasa manfaatnya sehingga kita perlu mengenalnya kembali. Nah, selanjutnya adalah teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran juga ada bacaan-bacaan Al-Quran ya. Lafaz. Ada bacaan-bacaan yang gharib. Gharib itu artinya jarang. Ya. Ada yang imalah. Ada yang bacaan. Di samping bacaan-bacaan yang hukum-hukum tajwid yang kita pahami ya. Nah, itu juga banyak macamnya. Nah, ini perlu nanti kita kaji lagi di dalam madrasah keilmuan Al-Quran, insya Allah ya. Nah, teman-teman sekalian, topik yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita bisa berinteraksi atau merespon terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bukan barang atau benda yang benda mati gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran yang perlu kita respon. Misalnya yang paling sering kita lakukan adalah kita menjawab amin ketika selesai membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kan respon. Al-Quran dibaca, kita dengarkan atau kita baca, kita respon. Bahkan Nabi Muhammad kalau bertemu dengan ayat-ayat berisi tentang kebaikan, maka beliau berhenti dulu berdoa. Dan kalau ketemu dengan ayat-ayat yang isinya tentang keburukan, ancaman-ancaman, beliau berhenti dan berdoa supaya terhindar dari ancaman. Dalam Al-Quran banyak juga pertanyaan, misal bentuknya pertanyaan ya. Seperti misalnya dalam surat At-Tin ayat terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik, seadil-adilnya hakim? Itu pertanyaan. Nah, kita perlu respon. Kita bisa jawab bala syahidna, atau bala saja cukup, atau tambah lebih banyak bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Itu sebagai bentuk atau respon terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sebagai kitab yang mati, tetapi dia ingin
ingin berinteraksi dengan kita. Dan teman-teman, kalau kita sering membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, kalau kita bisa menghayati live the moment, menghidupkan suasananya, menghayati mana-mananya, kita akan mendapatkan Al-Quran seolah-olah berbicara dengan kita. Jadi kalau kita punya problem misalnya, problem X misalnya ya, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita meminta kepada Allah mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran, lalu kita baca Al-Quran, baca random saja, acak ya, buka Al-Quran, baca. Lalu coba deh hayati, itu biasanya ayat yang kita buka, ayat yang kita baca itu berkaitan dengan problem kita dan berisi dengan solusi. Dan itu biasanya akan kena banget ke kita. Kita akan jeleb ya, akan seolah-olah Al-Quran itu ngomongin kita, sedang memberikan kita petunjuk. Nah, itu kalau kita sudah bisa berinteraksi dengan Al-Quran seperti ini, maka sebetulnya ini adalah bagian dari mukjizat Al-Quran. Maka Al-Quran disebut mukjizat yang tak lekang oleh waktu. Ya, tak lekang oleh waktu, tak pudar oleh zaman. Nah, ini mukjizat daripada Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, beberapa hal atau topik utama tentang Al-Quran, tentang ulumul Quran ini sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan nanti materi akan saya share ke panitia ya, untuk nanti bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian. Demikian sebagai pembuka daripada wacana atau topik ulumul Quran atau tentang Al-Quran. Untuk selanjutnya waktunya saya kembalikan ke Mbak Rusmi sebagai moderator. Dipersilakan Mbak Rusmi. Bu Yayu, monggo. Okay. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Panggono. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Silakan para peserta yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, saya menghafal Quran tuh nggak hafal-hafal Ustaz. Terus yang jadi permasalahan berarti kenapa itu Ustaz? Padahal saya maksimal membaca hafalin Quran, tapi nggak apa-hafal udah berapa tahun ini. Juz 30 aja masih masih kurang ya? nggak ingat terus kadang-kadang sekarang nih juz 30 apa besoknya di murojaah nggak ya hafal lagi gitu, tambah lagi 1 juz berikutnya hafal separoh, ketemu lagi lupa lagi. Apa ini saya menyebabkan seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Mbak Nur Halimah dengan Aiden. Yang pertama, Al-Quran itu kalau tidak diulang-ulang akan lupa, maka kita perlu ulang-ulang. Tapi ulang-ulangnya supaya Mbak Isma boleh di-mute. Ulang-ulangnya supaya cepat nempel, maka ngulang-ulangnya dalam kondisi rileks. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman sering lakukan sebagai kebiasaan. Yang pertama, jangan pernah lupakan minum air yang cukup. Nah, tata cara mengukur bagaimana kadar air adalah jumlah berat badan dikalikan 0,5 ml. Jadi kalau berat badannya 60 dikali 0,5 ml akan ketahuan 300 ml. 300 ml sama dengan 30 ml sama dengan 3 liter. Gitu ya caranya. Nah, kenapa? Karena otak kita yang 2% ini mengkonsumsi hampir 60% cairan. Jadi dia nyedot cairan. Jadi kalau cairan kita kurang, minum kita kurang sementara cairan itu disedot oleh otak, maka yang terjadi otaknya kekurangan cairan. Kalau otak kekurangan cairan, otaknya merengket, mengkerut. Akhirnya hafalan kita baik yang baru maupun yang lama itu nggak connect karena otaknya kurang cairan. Jadi satu, perhatikan minumnya. Yang kedua,
Kalau kita mau menghafal Quran itu, sebelum kita menghafal Quran itu harus kondisi senang. Ya gimana kita nggak senang, kita kan sedang berinteraksi dengan Allah. Nah, cuman kita ini kadang-kadang terpaksa, aduh ngapal lagi baca, aduh waktu ngapal lagi baca. Jadi terpaksa, kalau terpaksa itu otak nggak terbuka. Nah supaya kita senang, supaya otak kita terpicu jadi senang, maka perlu pemicunya. Gimana caranya? Senyum dulu. Nah jadi penghafal Quran tidak boleh sering marah-marah, harus banyak senyum. Senyum, karena dengan senyum itu akan menarik otot-otot yang ada di muka ya, sehingga muka kita akan mudah awet muda, berseri, dan kalau kita banyak tersenyum, otak itu kebuka. Jadi 2. Yang ketiga, waktunya Mbak. Al-Quran itu banyakkan turunnya di waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Al-Qadar, malam tuh. Maka kalau kita mau menghafal, mau murojaah, lebih baik waktu malam. Apalagi kalau kita menghafal hafalan baru ya. Kalau menghafal hafalan baru lebih baik waktu malam. Nah, jadi waktu malam itu kita murojaah. Nah, lalu kalau kita mau murojaah, ini ada satu yang kadang-kadang kita miss di situ. Yaitu kalau kita murojaah itu artinya mengulang hafalan yang sudah hafal, bukan hafalan baru. Kalau kita murojaah itu jangan pegang mushaf. Jadi ini sering ya, udah hafal sebetulnya tapi pegang mushaf, tapi ditutup sambil dihafalin. Lalu udah hafal tuh. Nah ini membuat otak kita manja. Kenapa? Karena ketika salah kita langsung buka kan? Apa nih abis ini? Lupa nih. Dia. Oh tutup lagi, lanjutin. Nah besoknya dia ngaji, mesti salahnya itu lagi tuh, di tempat yang sama. Maka itu otak jadi manja tuh. Jadi kalau kita murojaah jangan pegang mushaf. Kalau bisa mushafnya jauhin. Nah, kalau hafalan kita sudah tidak lagi di otak, sudah di mulut, maka kita enak bawanya sambil nyapu, sambil ngaji. Sambil nyapu misalnya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Jadi kita baca ayat. Tadi kan kita definisi Al-Quran adalah bacaan. Membaca ayat, membaca Al-Quran sambil mengerjakan aktivitas. Sambil kita tersenyum. Itu sebetulnya akan membuat Al-Quran lengket. Nah, itu Mbak poinnya Nur Halimah. Jadi kita bisa murojaah, mengulang-ulang hafalan kita sambil beraktivitas. Sambil naik tram, sambil nyuci ya. Tapi nyucinya jangan di kamar mandi gitu. Di tempat-tempat yang baik, itu masih bisa kita sambil nunggu bis, sambil di mall, nunggu macam-macam, kita bisa ngaji. Justru disitulah sebetulnya bacaan kita akan lebih nempel. Karena apa? Karena kita tidak terpaku harus pegang mushaf. Itu Mbak Nur Halimah. Itu kenapa hafalannya tidak nempel-nempel. Ya, mungkin kurang cairan, kurang minum. Minumnya banyakkan bersoda, minum kopi, minum teh gitu ya. Harusnya minumnya air putih. Demikian, mudah-mudahan. Jadi belum tentu karena dosa ya. Kadang-kadang, kamu banyak dosa nih jadi sangat. Belum tentu itu. Jadi cek dulu. Sudah tersenyum? Belum. Sudah minum? Belum. Cek dulu itunya. Nah, kalau udah dicek itunya, mungkin ada faktor lain. Sudah ngafalnya benar atau enggak mekanismenya. Nah, dosa itu udah urusan terakhir tuh. Karena kalau kita ngaji, dosa hilang. Kan nggak mungkin sambil ngaji, sambil buat dosa itu nggak mungkin. Jadi, kecuali dosanya dengan waktu. Kita ngaji, dosa dengan waktu. Nah, gitu Mbak Nur Halimah. Jadi, itu dulu ya, hal-hal mudah yang bisa kita lakukan. Minum teratur, gunakan minum yang literannya sesuai dengan berat tubuh kita. Itu insya Allah tuh ngapal itu enak. Gitu Mbak Nur Halimah. Ya, syukur Ustaz. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz sebelumnya, mungkin pertanyaan saya nanti sedikit melenceng dari tema ya. Kan di sini
ada pembelajaran itu one day one juz kayak gitu atau one day one ayat gitu. Tetapi cara menghafal saya itu setiap kali ingin menghafal harus ditulis dulu. Kalau cuman membaca dan membuka Al-Quran itu kurang begitu melekat di otak gitu. Jadi ibarat sehari itu kalau ayat-ayat pendek itu saya menghafalnya cuman 3 ayat. Kalau panjang sekali itu 1 ayat itu sehari. Dan alhamdulillah karena majikan memperbolehkan saya, jadi saya itu sering saya tulis kayak kaligrafi gitu besar-besar. Ibarat masak itu saya tempelin di dinding. Ibarat nanti pas ngajak main anak ke taman atau kemana itu saya bawa. Nah yang jadi masalah itu tulisan saya itu setelah saya itu udah hafal harus dikemanakan karena sudah banyak sekali. Saya itu takutnya kalau terbuang bagaimana. Ada yang bilang disuruh bakar, ada yang bilang lagi disimpan. Tapi kalau disimpan sampai berapa kotak, berapa plastik gitu. Karena kan menghafalnya itu cuman sedikit-sedikit gitu, Ustadz. Terima kasih. Baik ya. Kalau kita lihat metode Stephen ya, kebetulan saya aktif di Stephen. Jadi di Stephen ada namanya Stephen Tahfiz. Model menghafal Al-Quran disesuaikan dengan gaya menghafal, gaya otak bekerja. Kan masing-masing kita punya karakter otak yang berbeda. Sama seperti mesin lah. Ada yang solar, ada yang hybrid gitu ya, ada yang elektrik, macam-macam. Nah, itu kalau setelah tes Stephen kita akan tahu bagaimana gaya menghafal kita. Nah, di Stephen ada 5 gaya ya. Ada gaya sensing, ada gaya thinking, gaya intuiting, gaya feeling, gaya insting. Kalau gaya sensing itu menghafalnya memang harus ditulis. Jadi dihafal, ditulis, dihafal, ditulis, dihafal, ditulis. Nah, tulisannya itu dikumpulin, Mbak. Jadi jangan dibuang-buang. Kumpulin menjadi nanti Al-Quran sendiri. Itu sama metodenya dengan metode wali-wali dulu. Dulu kan nggak ada percetakan ya zaman dulu tuh. Jadi wali itu menulis Al-Quran dari gurunya. Didiktekan, nulis. Nah, nanti akan menjadi kitab sendiri. Nah, itu dikumpulkan di filing, dikumpulkan menjadi tulisan sendiri. Itu nggak masalah. Boleh kertasnya macam-macam atau sekarang kan banyak bindex ya atau binder itu kayak buku-buku yang bisa kita lepas loose leaf ya, bisa lepas dan kita tempel lagi. Itu begitu. Nah, justru orang model sensing itu justru akan lebih melekat kalau menulis. Nah, tapi kalau yang model lain seperti model thinking misalnya, model thinking dia nggak perlu nulis, justru dia harus hafalin tuh tata letaknya dulu. Jadi misalkan kita mau menghafal ayat halaman 10 ya, 10 ada berapa ayat? Ayat pertama letaknya sebelah mana? Ayat kedua letaknya sebelah mana? Ayat ketiga letaknya sebelah mana? Sehingga nanti orang thinking ketika dia menghafal itu bukan menghafal ayatnya dulu, tapi menghafal letaknya dulu. Oh, ini posisinya akan saya hafal di sebelah sini. Oh, sebelah sini. Pembuka ayatnya kul misalnya. Oh, ini. Terus nanti diakhiri dengan ayat ini. Jadi itu kalau tipe thinking. Kalau tipe intuiting beda lagi. Kalau tipe intuiting dia menghafal dengan makna, dengan histori, dengan sejarah, dengan background ya, latar belakang. Oh, misalnya ini kisah tentang Alfil, penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Oh, jadi dia harus tahu itu dulu sehingga ini seru nih ayatnya. Nah, maka kalau orang intuiting cara menghafalnya adalah dengan gerakan. Makanya ada metode-metode tertentu ya, termasuk yang Ustadz Farid itu kawan saya dulu, Ustadz Farid Wajid itu mengembangkan metode yang menggunakan gerakan. Nah, bagi tipe intuiting sangat powerful. Misalnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai gerakan-gerakan begitu. Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan pakai tanduk gitu. Kan terkutuk dipukul. Itu metode ya, cara. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang harus pakai alat bantu seperti misalnya metode tipe feeling itu alat bantunya kalau sensing tadi dengan tulisan, Mbak. Kalau feeling dengan rekaman, Mbak, dengan recorder. Jadi ketika dia menghafal, dia merekam suara dia sendiri.
Sehingga nanti ketika mengulangnya dia tinggal rekam setel ulang gitu, rekaman suara. Nah, kalau tipe insting justru adalah menghafalnya dengan harus ada cengkoknya. Jadi dia akan nempel kalau ada lagunya. Justru kalau ngafal misalnya Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu nggak nempel. Tapi akan nempel kalau ngafalnya sambil ada cengkoknya. Misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi ada cengkok-cengkoknya. Semakin bercengkok semakin nempel. Nah, memang masing-masing punya gaya. Dan kita kalau ngikutin gaya orang lain capek. Jadi mendingan pakai gaya sendiri aja. Yang penting gayanya melekat dan itu bisa dipraktekkan. Itu yang paling penting. Demikian Mbak Nur Laili. Terima kasih Ustaz. Sekarang sampai bikin kayak percetakan clipping gitu, kalau udah selesai saya tempel di kertas bawahnya Masya gitu. Allah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Bisa bagi-bagi ilmu sama saya Bu Nur Laili. Monggo saling belajar. Terima kasih Ustaz. Ji, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Mbak siapa nih pakai baju merah? Dengan Mbak Heni. Oh iya ada namanya. Monggo. Saya mau tanya Pak Ustadz, caranya lebih mudah mempelajari agama Islam itu gimana? Saya kok kayaknya kesulitan banget gitu loh. Mau ngapal apa-apa kalau nggak lihat buku apa gimana nggak bisa. Tapi kalau agama saya yang lain kok sampai sekarang masih melekat gitu loh Pak Ustadz. Gimana caranya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mau melekat, yang pertama seperti Al-Quran diturunkan pelan-pelan ya sampai 23 tahun. Jadi sebetulnya akan lebih melekat kalau kita mempraktekannya itu sedikit-sedikit. Jadi misalnya begini, kita mau latihan sholat tahajud ya, contoh aja. Kan tahajud itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Maka pertama-tama itu tahajudnya 2 rakaat dulu. Jadi jangan langsung 11, mabok nanti. Baru bangun pertama, besok enggak bangun lagi. Ya 2 rakaat aja. Bahkan bisa jadi itu sampai setahun. Jadi setahun 2 rakaat aja sholat tahajud. Gitu. Itu contoh ya. Atau contoh puasa misalnya. Aduh Pak Ustadz, saya belum bisa puasa Senin Kamis. Ya jangan Senin Kamis dulu. Tapi misalnya puasa Ayyamul Bid, misalnya sebulan 3 hari, 13, 14, 15, sebulan 3 hari aja. Coba praktekkan itu 2 tahun. Jadi setiap bulan puasanya 3 hari aja. Gitu. Sedekah misalnya, sedekah nggak bisa banyak-banyak, ya sedekah 1.000 sehari. Di rumah kasih celengan, terus 1.000 sehari, 10.000 atau $1 gitu ya. Gitu. Jadi poinnya adalah lakukan itu sedikit demi sedikit. Dengan niat ya. Niatnya yang penting dipasang adalah dengan niat ingin mempraktekkan ajaran ini seluruhnya. Tapi karena keterbatasan maka lakukan sedikit demi sedikit. Itu insya Allah Mbak akan membuat kita ini tidak ngerasa aduh pengen belajar Quran, pengen belajar hadis, pengen belajar ini itu ya. Kalau itu mah banyak. Terus saya harus kerja juga, harus ini juga ya kan. Jadi kayak belum apa-apa udah mumet duluan. udah beban duluan. Jadi lakukanlah yang paling mudah. Itu yang pertama. Dan lakukanlah dengan konsisten. Nah itu insya Allah Mbak Heni, semoga Allah memudahkan kita sama-sama untuk mempraktekkan agama ini. Demikian Mbak Heni ya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi bisa menghubungi nomor layanan konsultasi DD Hong Kong 52972419. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui.
acara yang selanjutnya, yaitu doa kepada Bapak Ustadz Ahmad Pranggono. Kami persilakan untuk memimpin. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dari segala dosa, yang Maha Penutup dari segala aib, yang Maha Pemberi rezeki bagi siapapun, baik yang kafir maupun yang muslim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila di antara kita ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Apabila ada di antara kita yang sedang mencari nafkah, Allah mudahkan jalannya. Apabila ada yang sedang mencari ilmu, Allah berikan ilmu yang luas dan pikiran yang cerah. Apabila ada yang dirundung masalah atau musibah, Allah segera berikan kesabaran dan Allah berikan ganti yang lebih baik. Apabila ada di antara kita yang sedang mendapatkan karunia yang besar, maka Allah berikan karunia yang lebih besar lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد في الأولين. اللهم صل عليه في الآخرين. اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Pranggono. Mudah-mudahan ilmu pada hari ini yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa keberkahan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.